Meskipun perkawinan beda agama tidak menjadikanmu dengan pasanganmu berantem, namun belum tentu hal itu akan sama ceritanya dengan mertua. Karena baik mengakui atau tidak, tentu aja mertuamu akan ngerasa keberatan kalau mesti nikahin anaknya denganmu yang berbeda agama dengan mereka. Mereka akan memendam kemarahan yang besar kalau tahu anaknya pindah agama demi mengikutimu. Meskipun pada akhirnya kamu berhasil ngelangsungin pernikahan bahkan sampai punya anak, tapi tetap aja akan selalu ada benih-benih kebencian antara kamu dengan mertua, meskipun tidak saling menampilkan kebencian itu. Hal itu terjadi karena baik antara kamu ataupun mertua akan selalu mikir bahwa agama masing-masinglah yang paling benar. Perasaan saling bermusuhan ini tidak mustahil akan terjadi, terutama jika secara kebetulan kamu tinggal serumah dengan mertua, atau apabila mertuamu memiliki status ekonomi yang jauh lebih tinggi darimu. Maka bisa dibayangin kalau hidupmu akan ngerasa tidak dihargain sebagai seorang menantu, termasuk juga harga diri agamamu. Karena mertuamu akan sedikit banyak akan mengajarkan ajaran mereka pada istrimu dan anak-anakmu. Misalnya kalau kamu seorang muslim, maka kamu akan mulai mengajarkan anakmu untuk berpuasa sejak dini. Tapi seringkali mertuamu yang bukan muslim malah keberatan karena hal itu dianggap menyiksa anak. Sebelum perasaan permusuhan dengan mertua menimbulkan ketegangan bahkan peperangan, sebaiknya kamu harus berpikir untuk tinggal agak berjauhan dengan mertua. Karena sebaik atau setoleransi apapun kamu atau mertuamu di awal, namun suatu saat perbedaan akan selalu menimbulkan gesekan. Jika Tuhan berkehendak, pernikahan beda agamamu bisa menghasilkan keturunan. Pada saat anak lahir, belum jelas identitas agamanya, apakah ia akan mengikutimu atau ikut agama pasanganmu? Baik kamu ataupun pasanganmu sangat berharap jika anakmu bisa mengikuti ajaran agamamu karena kamu anggap yang paling benar. Dan kamu berharap dengan ajaran agamamu, kamu bisa membawa anakmu untuk bisa masuk ke surga kelak. Namun masalahnya, anakmu bukan hanya milikmu seorang, ia juga milik pasanganmu dan juga mertuamu. Mungkin mereka juga berhak untuk mengajarkan ajaran agama kepada anakmu. Tentu saja hal itu akan membuat hati anakmu dipenuhi dengan dua ajaran agama yang berbeda. Alhasil begitu anak tumbuh dewasa, ia akan ngalamin banyak kebingungan. Apakah ia harus mengikuti agama ayah atau ibunya? Yang pada akhirnya ia akan memilih agama orang tua yang paling dikasihinya. Misalnya jika anakmu menganggap mamahnya lebih ramah dari ayahnya, maka ia akan menganggap agama ibunya yang paling benar dan tanpa ngerasa dipaksa akan mengikuti agama ibunya. Kalau kamu mau anakmu ikut ajaran agamamu, maka berlombalah untuk menjadi orang tua favorit dengan memberikan kesan lemah lembut penuh kasih yang mencerminkan ajaran agamamu. Khusus bagi pria, sebenarnya Islam tidak melarang seorang pria untuk menikahi wanita Yahudi atau Kristen, asalkan tidak menikahi wanita ateis, Hindu, Buddha, atau yang lainnya. Namun, karena perkawinan antara Islam dengan Kristen sangat jarang terjadi, maka banyak orang awam yang berpikir bahwa menikahi perempuan non-muslim akan tetap menjadi pernikahan yang tidak sah. Khususnya jika kamu tinggal di perkampungan, kamu akan dianggap melanggar aturan karena tidak mengikuti tradisi yang ada di kampung tersebut. Karena sangat jarang sekali ada terjadi pernikahan beda agama di kampung. Pernikahan yang dianggap tidak sah dalam agama akan selalu dianggap sebagai perzinahan yang panjang. Tentu aja kamu gak akan kuat menahan badai celaan dari tetangga-tetanggamu. Terkecuali jika kamu mampu hidup di kawasan elit di perkotaan, yang antara kamu dengan tetangga jarang terjadi sosialisasi dan privasi masing-masing akan selalu terjaga. Yang bawa suka saya banget. Kalau dalam perkawinan seagama saja, peperangan antara suami istri sering terjadi, maka kemungkinan untuk perang antara suami dan istri yang berbeda keyakinan akan jauh lebih besar. Saat kamu menikah beda agama, maka keimanan kalian akan menjadi sangat kontras, masing-masing dari kalian akan berubah menjadi sangat taat pada agama masing-masing. Pada awal pernikahan, mungkin kalian berjanji untuk saling menghormati satu sama lain. Namun jika suatu saat terjadi perbedaan pendapat atau karena hal lain, maka peperangan tidak akan bisa terbendung. Kalian akan saling menyakiti dengan kata-kata yang akan selalu bawa-bawa agama. Bahkan akan saling menghina agama satu sama lain agar terasa lebih menyakitkan. Makanya jika masih memungkinkan, carilah pasangan hidup yang seiman agar kamu bisa seragam secara luar maupun dalam. Nggak usah kerja. Gimana kita mau punya anak coba?